Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film Pendekar Pengelana untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Fan Xian yang mendapatkan kabar dari Wang bahwa Li Zong hendak mendatangi lembaga penyelidik untuk menginterogasi Sili secara pribadi. Yang seketika Fan Xian terkejut karena apabila Sili buka mulut, maka habislah sudah. Tak lama kemudian kereta kuda milik Li Zong pun telah hampir sampai di lembaga penyelidik. Melihat hal itu, Fan Xian bersama Huang segera bersembunyi. Di sana Li Zong memaksa masuk namun dihentikan oleh Tuan Mo dengan mengatakan sang raja sudah memberikan dekret kalau putra mahkota ataupun pangeran kedua dari pihak kerajaan tidak boleh ikut campur mengenai masalah ini. Di sini Li Zong menjadi marah dengan beralasan ingin menemui Sili secara langsung agar bisa mengusut siapa yang membunuh Lin Bao karena Lin Bao adalah pengikut miliknya. Namun tetap saja lembaga penyelidik tidak mengizinkannya masuk. Sesaat dari kejauhan pasukan hitam milik pemimpin lembaga penyelidik pun datang ke sana. Lalu keluarlah seorang pria menggunakan kursi roda yang bernama Chen Fing yang merupakan pemimpin lembaga penyelidik divisi pertama. Di sana Chen Fing melarang Li Zong untuk masuk apapun alasannya yang membuat Li Zong pun marah. Dari kejauhan, Huang melempar sebuah pisau hingga hampir mengenainya, sehingga Chen Fing meminta pasukannya untuk mengamankan putra mahkota dari serangan seseorang yang tidak dikenal. Itulah satu-satunya cara supaya Li Zong bisa diusir dari sana. Di sini Fan Xian sempat memarahi tindakannya tersebut, namun salah satu pasukan hitam menemui mereka dan Chen Fing memanggil Fan Xian untuk bertemu. Setelah masuk ke dalam, Fan Xian pada akhirnya tahu alasan kenapa Huang selalu membantunya. Itu semua karena Chen Fing yang memerintahkannya agar membantu Fan Xian dan memberikan informasi agar Chen Fing bisa melindungi Fan Xian secara diam-diam. Kemudian Chen Fing menunjukkan sebuah tempat yang dimana tempat itu selalu dipakai ibunya Fan Xian untuk merenung. Lalu Fan Xian pun bertanya kenapa Chen Fing bisa mengenal ibunya, sedangkan ia sama sekali tidak pernah melihat sang ibu sejak kecil. Chen Fing pun menjawab ibunya bernama Mei yang merupakan orang yang paling dekat dengannya. Ia juga mengetahui yang membunuh Lin Bao adalah Wuzu, orang yang biasa dipanggil paman oleh Fan Xian, yang membuat Fan Xian pun terkejut karena Chen Fing mengetahuinya. Namun di sini Chen Fing memilih diam. Saat keluar Huang pun telah menunggunya. Sebenarnya ia memang diperintahkan untuk membantu Fan Xian, namun karena sudah lama membantunya, kini ia pun terbiasa. Dan saat ini ia tidak ingin Fan Xian mengusirnya, ia rela menjadi pengikut setianya. Mendengar hal itu, Fan Xian yang tidak marah dan justru berterima kasih atas bantuannya selama ini. Demi menembus kesalahannya, Huang mengajak Fan Xian untuk makan-makan dan ia yang akan bayar. Namun baru saja hendak makan, tiba-tiba Kasim pun datang ke sana atas perintah sang raja. Fan Xian yang dipanggil pun untuk datang ke istana. Setelah tiba, ia pun bertemu dengan Lin Fu dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Ternyata sang raja ingin meluruskan masalah kematian Lin Bao. Secara terang-terangan Li Zong menuduh Li Cheng, saudaranya sendiri, yang telah membunuh Lin Bao. Karena kematian Lin Bao dibunuh menggunakan pedang, mengingat satu-satunya pendekar pedang di ibu kota hanyalah anak buah dari Li Cheng. Jelas di sana Li Cheng menyangkal tuduhan tersebut dengan menjawab atas dasar apa ia ingin membunuhnya, sehingga perdebatan pun semakin memanas karena Li Zong dan Li Cheng saling tuduh-menuduh. Tak lama kemudian Chen Fing pun dipanggil untuk menanyakan hasil penyelidikannya. Di sana Chen Fing mengaku telah mengetahui siapa yang membunuh Lin Bao. Orang itu bernama Gu Jian yang berasal dari kerajaan Bai, salah seorang master bela diri tingkat 9 yang memiliki kemampuan berperang yang sangatlah hebat. Namun pernyataan itu tidak masuk akal. Li Zong pun mempertanyakan apa alasan kerajaan Bai memerintahkan Master Gu Jian
Fan untuk membunuh Lin Bao. Di sini Chen Ping pun menjawab target Gu Jian pada awalnya Fan Xian dan meletakkan Sili sebagai mata-mata di ibu kota untuk membunuh Fan Xian. Namun karena Fan Xian sulit untuk dibunuh, maka targetnya berubah dan menargetkan Lin Bao untuk dibunuh. Sesaat sang raja bertanya mengapa Gu Jian melakukan hal ini, Chen Ping pun kembali mengatakan Gu Jian sengaja membuat masalah di kerajaan King mereka supaya terjadi perang di antara kedua kerajaan ini. Dikarenakan diketahui kerajaan Bai mengkhianati Gu Jian dan Gu Jian ingin mengadu domba kedua kerajaan dengan membunuh Lin Bao. Jelas di sini Chen Ping hanya mengarang cerita saja supaya sang raja memerintahkan pasukannya untuk menyerang balik kerajaan Bai dan merebut wilayah perbatasan. Sebelum semuanya bubar, Chen Ping sesaat mengatakan kepada Lin Fu alasan Lin Bao ingin membunuh Fan Xian kemarin karena Lin Bao tidak setuju apabila Fan Xian menikah dengan Lin, sehingga ia pun ingin dibatalkan saja pernikahan tersebut. Namun Lin Fu menolaknya. Ia setuju Fan Xian menikah dengan Lin karena sang raja yang juga sudah mengatur perjodohan tersebut. Di sana raja juga mengatakan pernikahan ini tidak boleh dibatalkan. Setelah selesai perang, ia akan mengatur tanggal pernikahan tersebut. Setelah pergi, Lin Fu mengatakan kepada Fan Xian kalau ia tidak mempercayai semua perkataan Chen Ping yang tidak masuk akal. Namun ia tidak bisa berbuat apapun masalah kematian anaknya saat ini tanpa bisa tahu siapa pembunuhnya. Lalu sesaat Lin Fu meminta Fan Xian untuk membawa Lin pergi keluar dari ibu kota di saat hari pemakaman Lin Bao karena ia tidak ingin Lin bersedih. Singkatnya di saat hendak kembali, ia sesaat melihat Lin dan mengajaknya ke suatu tempat. Lalu di sana Lin mengatakan ia sudah tahu kakaknya telah mati. Ia hanya ingin memastikan apakah pembunuhnya Fan Xian atau bukan. Dengan memegang sebilah pisau, ia pun seperti bersiap untuk membunuh. Dan Fan Xian mengaku kalau bukan ia pembunuhnya. Mendengar hal tersebut, Lin merasa lega dan memeluknya. Ia pun menjatuhkan pisau itu yang dilihat oleh Fan Xian. Di sini Lin pun mengatakan pisau yang ia bawa bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk bunuh dirinya sendiri apabila memang benar Fan Xian pelakunya, karena ia tidak mungkin bisa membunuh Fan Xian. Sementara itu ayahnya Fan Xian tidak sengaja bertemu dengan Chen Ping dan mereka pun berselisih tegang karena ayahnya Fan Xian ingin anaknya menikah dengan Lin supaya mewarisi bisnis ibunya Fan Xian. Sedangkan Chen Ping tidak setuju dan ia ingin Fan Xian menjadi penerusnya di lembaga penyelidik. Mengingat bakat dan kehebatannya, Fan Xian cocok menjadi pemimpin. Di malam harinya, Fan Xian yang dihampiri paman Wuzu. Di sana ia terus mengingat di mana letak rumah mendiang ibunya Fan Xian berada. Ia hanya mengingat satu hal di saat ibunya itu terbunuh. Satu-satunya orang yang membalaskan dendam atas kematian ibunya adalah Chen Ping yang mengerahkan pasukan hitamnya. Hingga pertumpahan darah pun terjadi di ibu kota. Dan sesaat kepala paman Wuzu terasa berat, ia pun merintih kesakitan. Siapa sangka ingatannya secara perlahan mulai pulih dan bisa mengingat kembali tempat tinggal mendiang ibunya yang berada di utara. Keesokan harinya Fan Xian membawa kedua adiknya untuk menjemput Lin, yang dimana ia berencana pergi ke arah utara dengan alasan lain. Dengan waktu bersamaan, Chen Ping dihampiri oleh pemimpin pasukan hitam, yang dimana ia melapor bahwa beberapa divisi akan melakukan pergerakan untuk memberontak kepada Chen Ping karena mereka sudah tidak tahan lagi melihat Chen Ping sebagai pemimpin lembaga penyelidik. Singkatnya, mereka semua telah sampai di pinggir sungai dan telah keluar dari ibu kota. Sesaat Lin teringat masalah tadi malam kalau ayahnya meminta ia untuk membawa Fan Xian ke hutan. Ayahnya mencurigai Fan Xian memiliki seorang master yang melindunginya. Untuk membuktikan itu, maka ayahnya akan mengirim beberapa pasukan supaya menyerang, dan nanti mereka akan melihat apakah Fan Xian memiliki seorang pelindung atau tidak. Sementara itu Hong Dao merasa heran. Kemarin Lin Fu sangat mempercayai Fan Xian, namun kenapa justru sekarang ingin mengujinya? Lin Fu menjawab ia memang percaya kepada Fan Xian, namun saat ini ia hanya ingin membuktikan kecurigaannya saja.
勾守到城外。 Kembali ke Fan Xian, di sana Lin mengajaknya pergi jalan-jalan berdua saja untuk mencari udara segar. Baru saja hendak pergi sesaat Fan Ruo pun datang ke sana dan memanggilnya. Ia pun membisikkan bahwa kediaman rumah milik mendiang ibunya Fan Xian sudah ditemukan. Lalu Fan Xian izin kepada Lin untuk pergi sebentar dan akan kembali lagi. 快点走，别让他们看出来。 Dengan waktu bersamaan, pasukan yang diutus oleh Lin Fu untuk menyerang Fan Xian telah datang. Dari arah atas Paman Wuzu yang mendengarkan percakapan mereka bersiap untuk menyerang. Pasukan itu tidak ada satupun yang mengenal wajah Fan Xian. Namun yang mereka tahu seorang pria yang dibawa oleh Lin sudah pasti Fan Xian. Sedangkan mereka berdua telah tiba di tepi sungai dan melihat rumah milik ibunya Fan Xian. Di sini ia pun sangat heran. Rumah itu sudah bertahun-tahun ditinggalkan, namun terlihat seperti terawat. Lalu secara tiba-tiba ada anak panah yang hampir mengenai mereka yang berasal dari rumah tersebut. Sementara itu Li Zong putra mahkota menghampiri mereka dan mengajak Lin untuk mengobrol sebentar. 范闲回来，让他等我。 Fan Xian yang mencoba mengecek kembali dan benar saja dua anak panah hampir mengenainya lagi. Ia pun segera kembali dan tak sengaja melihat Fan Ruo telah pingsan. Yang ternyata itu ulah dari Paman Wuzu yang mengatakan di rumah tersebut ada penjaganya yang merupakan master pemanah jarak jauh. 其实让若看见也无妨。 Sedangkan pasukan milik Lin Fu justru salah menangkap orang. Mereka kira pria yang di sebelah Lin adalah Fan Xian. Lin pun mencoba menjelaskan bahwa pria yang mereka tangkap adalah putra mahkota. Namun pasukan itu tidak mempercayai dan menangkap Li Zong. Singkatnya Paman Wuzu meminta Fan Xian untuk menyelinap masuk ke dalam rumah itu dan mencari kuncinya. Sedangkan ia akan mengalihkan perhatian master pemanah tersebut. Lalu terlihat beberapa orang keluar dari rumah itu dan master pemanah yang dimaksud bernama Xiaoyi. Ia pun duduk di sana dengan mengawasi karena ia tahu terdapat seseorang tepat di seberang sungai. Setelah itu Paman Wuzu pun melempar anak panahannya menggunakan tangan. Setelah Xiaoyi menyerang secara beruntun menggunakan panahnya, pohon tersebut langsung hancur. Namun ia merasa heran karena tidak terdapat seseorang di balik pohon itu. Tanpa ia sadari Paman Wuzu bersembunyi di antara pohon tersebut. Merasa semuanya ini hanyalah pengalihan, Xiaoyi pun segera masuk ke dalam. Sementara itu Fan Xian segera mencari letak kunci yang disembunyikan ibunya di bawah kasur, namun tetap saja tidak ketemu. Lalu sesaat ia melihat terdapat seseorang yang ternyata itu adalah sang raja, sehingga ia pun segera menyembunyikan pisaunya. Di sini sang raja mendekatinya dan mengambil pisau tersebut dengan bertanya mengapa datang ke rumah itu. Fan Xian berbohong dengan mengaku ia sedang jalan-jalan bersama Fan Ruo dan tak sengaja melihat rumah tersebut. Karena penasaran, ia pun mencoba untuk masuk ke dalam. 要不我现在给您跪一个。 Kemudian Xiaoyi berteriak dengan bertanya siapa orang yang bersama sang raja saat ini. Xiaoyi memiliki pendengaran yang sangatlah tajam. Saking tajamnya ia mampu mendeteksi keberadaan seseorang hanya dengan pendengarannya saja. Karena sang raja tidak mau menjawab, Xiaoyi pun lalu hendak melepaskan anak panah tersebut. Meskipun terhalang tembok, Xiaoyi mengetahui posisi Fan Xian saat ini. Dengan cepat sang raja menghentikannya dan mengatakan Fan Xian adalah menteri kerajaan yang memang ia ingin temui. 9品以上的实力。 Kemudian Fan Xian bertanya siapa pria tersebut. Sang raja pun menjawab dia adalah pasukan pribadi miliknya yang memiliki bakat dalam pendengaran dan master pemanah terhebat. Kemudian di saat Fan Xian hendak pergi, Xiaoyi pun menghalanginya dengan bertanya apakah benar Fan Xian yang membunuh Jusu master bela diri tingkat ke-8, dan Fan Xian pun membenarkan hal itu. Namun di sini Xiaoyi meragukan kehebatannya tersebut karena melihat tubuhnya yang seperti sangatlah lemah. Merasa tersinggung, Fan Xian sebelum pergi mengatakan apabila Xiaoyi mengusik dan mengganggu orang-orang yang ia sayangi, maka ia akan membunuhnya. Dan seketika Xiaoyi pun merasa tertantang dengan perkataannya tersebut. 别送了。
Singkatnya, Fan Xian kembali dan melihat situasi yang seperti tidak baik-baik saja. Di sini Lin mengaku sebenarnya ia disuruh ayahnya untuk menguji Fan Xian dengan mempersiapkan pasukan untuk menyerang Fan Xian. Apakah Fan Xian memiliki seorang master yang melindunginya atau bukan? Namun sayang tadi Li Zong datang menemuinya dan pasukan milik ayahnya mengira Li Zong adalah Fan Xian, sehingga Lin meminta maaf akan hal tersebut. 表哥说，只要转告一句话给父。 Sementara di tempat lain, salah satu pasukan telah pulang dan melapor kalau mereka telah berhasil menangkap Fan Xian. 就看穿我们是相府的子弟。 Tak lama kemudian, Fan Xian pun pulang dengan santainya bersama Linda, yang membuat Hong Dao menyadari mereka ini telah salah menangkap orang. 袁先生好啊，走啊。他是谁啊？ Di sana Lin Fu mengakui kesalahannya yang sedari awal ingin menguji Fan Xian dengan mengirim pasukan untuk menyerangnya karena ingin tahu apakah Fan Xian memiliki seorang master pelindung atau tidak, dan karena hal itulah ia pun meminta maaf. Fan Xian di sana tidak marah dan mengerti perasaannya tersebut, yang masih mencari tahu siapa yang membunuh anaknya saat ini. Hong Dao pun datang ke sana dengan mengatakan pasukan mereka sudah salah menangkap orang yang ditangkap adalah putra mahkota, sehingga Lin Fu sangat terkejut di saat mendengarnya. Ketika bertemu dengan Li Zong yang sedang disandra oleh pasukannya tersebut, Lin Fu meminta maaf atas perbuatannya dan menjelaskan pokok permasalahan yang sebenarnya. Siapa sangka Li Zong tidak marah. Sebagai seorang ayah, Li Zong tahu perasaannya setelah kehilangan anaknya tersebut, dan ia juga tidak mempercayai perkataan Chen Ping yang mengatakan pembunuh Lin Bao adalah Gujian dari kerajaan Bai. Lalu di sana Li Zong mengajaknya Lin Fu untuk bersekutu dengannya, dan ia pun bersumpah akan membantu mencari pelaku yang membunuh Lin Bao. Tak lama kemudian terdengar suara keributan di luar. Saat dicek ternyata pasukan yang berjaga telah tewas terbunuh, yang tentu saja mereka terkejut dan ketakutan. Fan Xian yang satu-satunya orang yang bisa bela diri lalu keluar untuk mengecek. Ternyata itu ulah dari anak buahnya Li Cheng, pangeran kedua. Alasan mereka datang ke sana karena mendapatkan kabar bahwa putra mahkota telah diculik dan mereka ingin melepaskannya. 恕罪。你这是什么章程？ Setelah bertemu dengan putra mahkota, Li Cheng pun bertanya siapa yang menculiknya. Li Zong mengaku ia tidak tahu dan curiga ini pasti ulah para bandit. Li Zong pun sengaja tidak mengatakan kalau semuanya ini gara-gara Lin Fu, supaya Lin Fu tidak dijatuhkan hukuman. Terlihat jelas dan Li Zong tidak menyukai satu sama lain, namun mereka hanya berpura-pura bersikap baik saat bertemu satu sama lainnya. Di malam harinya, Fan Xian mulai menyusun strategi untuk memasuki kamar Ibu Suri dalam mencari kunci kotak milik ibunya. Paman Uzu mengatakan di sisi Ibu Suri terdapat Kasim Ho. Meskipun sudah tua, Kasim Ho itu sangat jago bela dirinya. Ia mengetahui akan hal itu karena ibunya Fan Xian di saat masih hidup sangat dekat dengan Ibu Suri. 说进宫找钥匙的事。 Kemudian keesokan harinya, saat sedang makan, Fan Xian yang dipinta ayahnya untuk pergi berkunjung ke istana karena para selir dari sang raja sangat ingin bertemu dengan dirinya, dan Fan Xian tidak sendirian karena ternyata ibu tirinya beserta Fan Ruo pun akan menemaninya pergi. Setelah selesai makan, Fan Xian meminta Fan Ruo untuk mengingat setiap lokasi di kerajaan dan menggambarkan, terutama lokasi menuju ke kamar Ibu Suri. 你不害怕？ Singkatnya, Fan Xian yang ibu tirinya beserta Fan Ruo telah tiba di istana kerajaan dan para Kasim menyambut kedatangannya mereka. 柳家恩重， 那姨娘还 Lalu ibu tirinya meminta Fan Xian untuk menjaga sikap saat berada di istana, jangan sampai membuat kekacauan. 忍心把我扔在宫里就再也不管了。 Lalu mereka pun bertemu dengan Selir Yi yang merupakan sepupu ibu tirinya. Selir Yi yang melihat Fan Xian untuk pertama kalinya sangat menyukai karena memiliki sifat yang sopan. Kasim lalu membawa Fan Xian untuk bertemu dengan beberapa selir yang lainnya. 哎呀，我算是知道为什么叫 Lalu ia pun bertemu dengan selir yang bernama Selir Ning yang merupakan ibunya Li Zong, putra mahkota. Fan Xian yang terkejut saat melihat Selir Ning orangnya sangatlah sopan, tidak seperti Li Zong. Selir Ning yang mengetahui Fan Xian jago dalam membuat puisi, lalu mengatakan ia sangat menyukainya. Tidak hanya itu, ia pun akan memberikan beberapa buku yang biasa ia baca untuk menambah wawasan mengenai puisi Fan Xian. Namun Fan Xian menolaknya dengan alasan ia tidak terlalu suka membaca buku tersebut.
都行。你也不放。 Kemudian ia pun menemui salah satu selir yang bernama Selir Cai yang merupakan ibunya Li Cheng, pangeran kedua. Seperti Li Cheng, Selir Cai hebat dalam berpedang dan selalu berlatih. Setelah bertemu dengan Fan Xian, ia pun merasa ragu kepadanya karena tubuhnya kurus, namun kenapa bisa membunuh Jutsu Master bela diri tingkat ke-8? Fan Xian menjawab banyak orang yang melihat ia membunuh Jutsu tempo hari. Kalau tidak percaya Selir Cai boleh tanyakan kepada orang-orang di sana. Kemudian Fan Xian dibawa Kasim untuk menemui Ibu Suri. Namun sayang setelah tepat di depan kamarnya, Ibu Suri justru tidak jadi ingin bertemu dengannya. Hal itu membuat Fan Xian sedikit kesal. Lalu Kasim Ho keluar dan meminta Fan Xian untuk pulang. Untuk pertama kalinya Fan Xian melihat Kasim Ho yang dikatakan paman Wushu yang memiliki bela diri yang sangatlah hebat. Setelah Kasim Ho kembali masuk, Ibu Suri mengatakan alasan ia tidak menyuruh Fan Xian masuk karena ia seperti pernah melihatnya namun ia lupa. Karena tugasnya telah selesai, Kasim sesaat mengatakan bahwa Liun yang merupakan ibunya Lin ingin menemuinya. Di sini Fan Xian terkejut karena Liun tidak masuk ke dalam daftar list yang ingin ia temui. Setelah bertemu dengan Liun, ia pun memberikan hormat. Lalu ia dipinta Liun untuk memijat kepalanya yang saat ini sedang pusing, dan Fan Xian melakukan hal itu. 确实舒缓了许。 Siapa sangka secara terang-terangan Liun lalu tertawa dan mengatakan aneh rasanya seorang pembunuh sedang bersama dengan seorang yang ingin ia bunuh. Seketika Fan Xian berhenti memijat kepalanya dan bertanya maksud dari perkataannya tersebut. Di sini Liun lalu mengaku bahwa ia adalah orang yang merencanakan pembunuhannya itu. Sontak Fan Xian yang terkejut dan menjadi marah. Secara tidak langsung kematian Tengxi ulah dari Liun. Di sini Liun mengatakan apabila Fan Xian dendam dan ingin membunuh dirinya silakan saja. Fan Xian yang hebat melihat detak jantung seseorang. Di saat melihat Liun setelah mengatakan seperti itu, jantungnya berdetak sangatlah kencang. Ia pun lalu memijat lehernya yang membuat Liun sangat terkejut karena berpikir Fan Xian akan membunuhnya. Di sini Fan Xian mencoba bersikap tenang dan setelah melakukan hal itu, ia pun hendak pergi. Namun sesaat ia pun menoleh ke belakang yang ternyata ia sudah tahu Xiaoyi sedang menjaga Liun dari arah luar. 如果刚刚没有人， Di sini Fan Xian mengatakan ia berniat membunuhnya namun tidak sekarang. Ia tahu Liun tidak takut akan kematian. Namun Liun takut apabila posisinya di kerajaan menjadi jatuh dan hal itu yang akan ia lakukan. 走了。 Setelah keluar ia pun bertemu dengan Xiaoyi dengan mengatakan keberadaan Xiaoyi sudah ia ketahui sejak awal dan dari sinilah Xiaoyi sadar Fan Xian bukan orang yang sembarangan. 面了，烟筒那个。 Lalu di tempat lain Tuan Yan mengumpulkan beberapa pasukan lembaga penyelidik. Di sini ia merencanakan pembunuhan Chen Ping untuk menyingkirkan dari posisi pemimpin karena ia tahu Chen Ping berniat menjadikan Fan Xian sebagai penerus pemimpin lembaga penyelidik. Ia pun sangat tidak setuju akan hal tersebut. 庆国千秋万代的大业。 Setelah kembali, Fan Xian meminta Fan Ruo untuk menggambar dan lokasi setiap ruangan di istana yang menuju ke kamar Ibu Suri. Sesaat ia dipanggil ayahnya dan memperkenalkan seorang kasim kerajaan yang bernama Shinki. Dan nantinya Shinki ini akan menjadi anak buahnya dikarenakan Fan Xian yang saat ini telah resmi menjadi seorang menteri kerajaan. Tidak hanya itu, Fan Xian juga harus datang ke dalam pertemuan antara kerajaan karena saat ini kerajaan Bai menyatakan untuk berdamai dengan kerajaan King mereka. Yang tentu saja Fan Xian menolak karena ia tidak ada pengalaman mengenai masalah tersebut. Lalu di saat ia keluar menemui Wang, tiba-tiba pasukan hitam menghampirinya dengan mengatakan Chen Ping hendak dibunuh oleh pengkhianat di lembaga penyelidik. Mendengar hal tersebut, mereka pun segera pergi. 就要动手。 Kemudian Fan Xian bersama yang lainnya segera membawa Chen Ping ke tempat yang lebih aman dari kejaran para pengkhianat. Namun sayang sudah terlambat karena pasukan lembaga penyelidik mengejar mereka untuk membunuh Chen Ping. Sehingga mereka pun bersembunyi ke dalam penjara dan mengunci pintu tersebut. Chen Ping pun meminta Wang menekan tombol rahasia yang dapat membuka pintu di balik dinding. Dan setelah terbuka mereka pun segera masuk. 道狭窄可以抵抗。
Kemudian Fan Xian meminta kunci penjara yang mengurung Sili karena ia berjanji kepada Sili akan menjaganya agar tetap selamat. Dan setelah mendapatkan kunci itu, ia pun segera pergi melepaskannya. Secara bersamaan pasukan pengkhianat berhasil mendobrak masuk ke dalam. Yang ternyata tempat rahasia itu satu-satunya penjara yang digelar penjara neraka. Fan Xian melihat terdapat rantai yang membentang keluar. Di sini Chen Ping menjelaskan di dalam penjara itu terdapat seorang massa terkuat di dunia bela diri yang berasal dari kerajaan Bai yang bernama Xiao En. Alasan kakinya patah dan tak dapat berjalan lagi itu dikarenakan saat bertarung melawan Xiao En yang di saat dulu kerajaan Qing berperang melawan kerajaan Bai. Diperlihatkannya pasukan pengkhianat lembaga penyelidik berhasil menemukan tempat rahasia itu. Fan Xian lalu bersiap untuk melawan, namun dihentikan oleh pemimpin pasukan hitam dan mengambil pisaunya karena ia yang akan bertarung. 干什么？ 等着。 Tak lama setelah itu mereka tidak mendengarkan suara apapun di luar. Lalu mereka pun segera keluar dan melihat pasukan pengkhianat yang telah tewas terbunuh. 犹豫了。 Di sini Sili mengatakan ia ingin masuk ke dalam penjara lagi karena satu-satunya tempat teraman adalah di sana. Karena permintaan darinya, Huang pun memasukkan Sili ke dalam penjara lagi. 外边没声音了。 Setelah keluar, pemimpin pasukan hitam sedang berhadapan dengan Tuan Mo. Dan di sana Tuan Mo bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Chen Ping menjawab terdapat pengkhianat yang ingin membunuhnya saat ini. Namun semuanya telah teratasi atas pertolongan Fan Xian. Lalu Chen Ping meminta Tuan Mo untuk mengumpulkan semua pemimpin divisi sekarang juga. 那要没什么事儿，我也走了。 Setelah semuanya berkumpul, Chen Ping memperkenalkan satu persatu pemimpin dari masing-masing divisi. Di sana ada Tuan Mo dari divisi kelima, Tuan Yan divisi keempat, pemimpin divisi kedua sedang di perbatasan dan belum kembali. Lalu pemimpin divisi ketujuh, yaitu pemimpin pasukan hitam yang dari tadi bersama mereka, yang bernama Han. Lalu pemimpin divisi 8 seorang pria yang hobi baca buku yang bernama Zhu. Dan yang terakhir adalah divisi ketiga yang merupakan Tuan Fei, gurunya Fan Xian sendiri. Namun karena Tuan Fei juga tidak berada di tempat, maka posisi divisi ketiga digantikan sementara oleh seseorang yang bernama Leng yang sedang menguji sebuah racun yang ia buat kepada dirinya sendiri. 都认识了吧？那我就开门见山。 Kemudian Chen Ping menjelaskan pertemuan itu ia lakukan untuk membicarakan sesuatu hal yang sangatlah penting. Mulai sekarang dan ke depannya, posisi pemimpin lembaga penyelidik akan ia serahkan kepada Fan Xian. Ia mengundang mereka saat ini hanya untuk memberikan kabar itu saja. Apabila tidak setuju, silakan mengundurkan diri dari lembaga penyelidik ini. Kemudian saat mereka keluar, Tuan Mo mengatakan ia yang sudah tahu pengkhianat yang ingin membunuh Chen Ping adalah Tuan Yan. Di sana Tuan Yan membenarkan perkataannya tersebut. Inilah alasan ia melakukan itu karena tidak ingin Fan Xian menjadi pemimpin lembaga penyelidik ini. Sementara Fan Xian bertanya kenapa Chen Ping melakukan semuanya ini, Chen Ping pun mengatakan jika lembaga penyelidik sebenarnya tercipta hasil jerih payah ibunya Fan Xian, sehingga sudah sepantasnya Fan Xian menjadi penerusnya. 知道把被子盖厚一些。 Di malam harinya, Fan Xian menceritakan semuanya kepada Paman Wuzu mengenai semua yang ia alami tadi siang, dan ia sudah tahu orang yang ingin membunuhnya adalah Liun karena saat berada di istana Liun sudah mengakuinya. Dan di sini Paman Wuzu meminta izin untuk membunuhnya, namun Fan Xian menolaknya. Ia tidak rela Liun mati begitu saja karena ia yang mau Liun hidup menderita dan Fan Xian akan membuat neraka untuknya agar semua orang tahu kejahatan yang sudah diperbuat oleh Liun. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari ningali film Xiao Tong. Undur diri dan salam Sundaners.